Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa di rumah? Senang sekali saya Asatto Yudasyah. Hari ini kita dalam program terbaru di Radar TV, Ngobras Chatting. Ngobrol bareng cegah stunting, yang dimana stunting ini masih menjadi perhatian serius pemerintah ataupun Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan hari ini kita akan membahas stunting dan segala hal yang bersangkutan dengan stunting. Dan hari ini saya sudah kedatangan narasumber yang luar biasa pemirsa. Ada Alisa Putri Dirayani, betul? Betul. Sebagai Duta Genre Kota Tasikmalaya, dan di samping Teh Alisa ada Kang Muhammad Fadilah, Duta Genre Kota Tasikmalaya juga ya. Boleh ke pemirsa di rumah boleh dijelaskan dulu sebelum kita berbicara mengenai lebih lanjut tentang stunting. Boleh, apa itu stunting, Kak? Oke, baik. Sebelumnya, jadi apa sih stunting? Karena stunting itu sering banget disinggung kan ya, di banyak banget media sosial sekarang. Nah, jadi singkatnya seperti ini. Stunting itu adalah gejala ataupun penyakit di mana anak itu tumbuh kembangnya tidak layak atau tidak baik gitu dibandingkan dengan anak lainnya. Dan hal ini tuh dikarenakan oleh gizi buruk yang berkepanjangan seperti itu. Jadi biasanya stunting ini kenapa sih sampai di headline banyak banget gitu kan ya? Karena stunting ini bisa nantinya ketika seorang anak itu stunting, maka dia akan tumbuh kembangnya lebih lambat daripada tumbuh kembang anak lainnya secara kognitif, mental ataupun fisik, yang tentunya pasti itu akan menghambat dirinya di kehidupan nanti gitu ketika besar. Oke, maksudnya ini stunting ini kan menjadi perhatian serius juga ya, apalagi di kalangan muda, apalagi kita semua nih sebagai generasi muda. Lalu berbicara mengenai stunting ini mengarah ke yang tadi dibicarakan juga oleh Teteh, perbedaannya Teh di gen ya, apalagi sebagai kita yang awam, perbedaannya apa sih dari mereka yang memang tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan yang seharusnya dengan keturunan orang tua? Oke, baik Kang. Jadi kalau misalkan mungkin maksudnya ciri-ciri ya. Betul. Nah, kalau misalkan ciri-ciri itu yang pertama biasanya anaknya itu berukuran pendek. Dan juga dari tubuhnya pun kurang, dari lingkar kepalanya ataupun lingkar lengannya itu kurang dari yang normal atau yang seharusnya. Seperti itu. Dan biasanya juga anak yang mengalami stunting ini tumbuh kembangnya tuh lebih lambat dibandingkan anak yang lainnya. Misalkan harusnya usia 1 tahun itu anaknya sudah bisa berdiri gitu, sudah bisa berjalan melangkah. Nah, kalau misalkan anak yang stunting itu lebih lambat dari itu, mereka tidak bisa, yang nantinya kognitifnya pun kena, secara mentalnya pun kena. Yang tadi saya sebutkan tadi, takutnya di kehidupan selanjutnya ketika dia beranjak dewasa akan menghambat kehidupannya gitu. Oke ya, jadi ciri-cirinya juga memang bisa dilihat dengan sangat mudah oleh kita orang-orang yang umum memang ya. Jadi untuk pencegahannya ini sendiri Teh, tidak hanya dari ibu yang sudah melahirkan kan ya, kita bisa menyuung juga kepada mungkin kalangan muda kita yang memang ingin merencanakan pernikahan. Dari Akang sendiri gimana Kang? Ya, kalau misalnya dari tadi ya tambahan sedikit, bisa dilihat ciri-ciri stunting itu bisa dilihat dari 1000 kehidupan pertama dari si anak itu. Terus bagaimana kita sebagai generasi remaja itu, mungkin ya yang pertama tadi kita dari genre ataupun bisa diketahui sebagai generasi berencana. Jadi kita harus mempunyai rencana serta planning yang matang. Jadi sebelum pada fase ke pernikahan itu kita harus lebih dulu mempersiapkan gitu, apa sih yang harus disiapkan kayak gitu kan. Oke, berbicara mengenai persiapan pernikahan, apa memang ada program pemerintah untuk para catin? Ya, untuk program pemerintah seharusnya di Dinas BKKBN itu ada yang namanya aplikasi LCMIL. Jadi aplikasi persiapan calon pengantin dimulai dari screening, bagaimana calon pengantin ini kesiapannya dari mulai mental, umur, usia, serta persiapan-persiapan lain. Kayak misalnya kita di genre itu ada yang dinamakan dengan 2125 keren. Jadi buat si tetehnya atau perempuannya itu usia 21 tahun, dan untuk si akang atau yang laki-lakinya itu di usia 25. Karena di usia 21-25 itu sudah masuk ke usia-usia matang dari pemikiran, terus dari mental serta perencanaan gitu. Oke, lalu gimana Teh Kang orang-orang yang memang
merencanakan pernikahan ini jauh dari usia produktif gitu kan, ada dispensasi pernikahan. Menurut pandangan dari Teteh sendiri sama Kang gimana? Iya, itu fenomena kemarin tuh cukup ini ya, cukup menggelitik gitu kan ya. Ada fenomena di mana siswa itu dispensasi secara besar-besaran gitu, nggak cuma satu untuk menikah. Itu menjadi headline juga untuk kita. Nah, gimana sih mungkin kalau sudah terlanjur menikah dini supaya tidak stunting itu seperti apa? Lebih kayak gitu mungkin ya Kang. Nah, misalkan kita juga bisa yang namanya menunda untuk memiliki anak. Bukan berarti kita menolak rezeki, bukan. Tapi supaya nantinya kita melahirkan anak yang berkualitas gitu kan ya. Anak yang memang sehat secara fisik, mental, dan juga secara psikologinya gitu kan ya. Sosial, spiritual, seperti itu. Yang nantinya ke depannya kan baik juga untuk keluarga dan juga anaknya. Betul. Dari Akang sendiri gimana Kang? Boleh Kang. Ya, karena gini Kang, kalau misalnya usianya belum matang ataupun belum maksimal, nantinya ditakutkan karena kan kalau lingkar rahim itu sebelum usia 21 tahun tuh masih berapa ya? Kan ada jarak maksimal ataupun jarak yang bagus bagi nantinya di persalinan gitu. Yang seharusnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya di bawah 21 tahun tuh masih tidak cocok atau kurang baik, nantinya beresiko buat si ibu dan beresiko juga buat si anaknya. Betul. Gitu. Biasanya nih kalau misalkan kan secara fisik tuh ya baiknya untuk melahirkan tuh biasanya ditakutkan ketika mereka hamil ketika usia di bawah yang seharusnya gitu, misalkan 18 tahun mereka sudah hamil gitu. Takutnya nanti ketika saat melahirkan tuh tidak normal gitu, sulit gitu. Bisa jadi kalau dipaksakan macet, namanya ada biasanya suka macet pinggulnya gitu bagian itu, jadi dia melahirkannya nggak normal yang nantinya bisa beresiko, bisa sampai menyebabkan kematian. Baik si ibu ataupun si anak gitu. Sampai separah itu berarti ya. Menurut Akang sama Teteh sendiri Kang, kalau misalnya memang ternyata dari kita generasi muda pada akhirnya memutuskan untuk menikah di usia dini, kan bagus ya untuk menunda kehamilan dengan metode kontrasepsi jangka panjang. Itu pandangannya dari Akang sama Teteh sendiri gimana? Mungkin dari saya dulu ya. Boleh. Mungkin pandangan dari saya sih sepakat, justru daripada kita membuat ataupun mempercepat kelahiran terus usianya belum maksimal, belum matang, justru lebih baik dicegah dulu dengan menggunakan alat kontrasepsi. Karena pemerintah juga menyarankan gitu, menyarankan dengan alat kontrasepsi. Jadi biar nantinya kayak tadi kalau misalnya kita ataupun si calon ibu itu melahirkan di usia belum matang, nantinya beresikonya itu sangat besar gitu. Kayak pinggul yang belum sesuai gitu. Iya, betul. Belum seharusnya melahirkan gitu, kan beresikonya sangat tinggi. Nantinya bakalan timbul penyakit-penyakit bawaan gitu. Oke, jadi memang disarankan untuk adanya penundaan ya. Tapi bagaimana untuk kesehatan sendiri, apakah berpengaruh atau tidak? Sejujurnya ya, kalau misalkan kita mengikuti aturan yang ada, kita juga kan maksudnya Indonesia ataupun dari dinasnya pun sudah memperhitungkan itu gitu. Berarti kan tidak ada masalah kesehatan dalam jangka panjang kalau kitanya atau masyarakatnya mengikuti aturan yang ada. Nah, biasanya kalau misalkan ada yang namanya kontrol lah gitu, check up kesehatan gitu. Jangan sampai kita nunda punya anak tapi nggak suka kontrol ke dokter gitu ya, sama aja gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalkan dari kami sih setuju ya untuk menunda dulu gitu ketika sudah di usia pernikahan dini. Terus nunda dulu anak gitu kan, itu bagus sih kalau menurut saya. Jadi kita tunda dulu untuk punya anaknya, kita belajar dulu nih, saling mengkaji dulu antar pasangan gitu kan ya, biar enak gitu. Terus kita juga belajar untuk menjadi ibu ataupun ayah, ibu ataupun ayah yang baik seperti apa. Karena belajar parenting tuh nggak cukup 1 bulan 3 bulan, tapi justru itu lumayan banyak gitu. Kita juga harus mempersiapkan mental. Betul ya, mental sih yang paling penting ya. Jadi kita sebagai generasi muda setuju untuk menunda memiliki anak di gitu usia ya, yang tidak seharusnya. Oke. Jadi memang untuk stunting ini kan tidak hanya memang penundaan
kehamilan ataupun memang tidak hanya dari ibu yang mungkin dari hamilnya kurang bisa mengontrol juga ya, itu ada faktor-faktor lain nggak selain itu? Ada. Faktor mungkin ya sebelum ke pernikahan si calon ibu atau calon ayah calon pengantin tuh misalnya pola hidupnya kurang baik, terus asupan gizi dari calon ibu atau calon ayahnya tuh kurang baik, terus misalnya tidak rutin berolahraga, itu juga bisa berpengaruh. Olahraga ngaruh juga ya? Aduh, olahraga astagfirullah. Iya, dan juga ini Kang, biasanya nih kalau berbicara seputar stunting, selalu yang jadi Ibu. fokusnya tuh ibu. Betul. Padahal ayah juga Ayah juga. berperan Nah, penting. ini ayah-ayah kita gimana nih? Nah iya betul, kita Sebagai pasti berperan laki-laki. penting. Dari saat kita remaja aja ada yang namanya sistem reproduksi. Oke. Nah di sana bukan hanya wanita yang harus menjaga, tetapi pria pun sama harus menjaga. Jangan salah loh, dari hal simple gitu ya, dari hal dasar itu justru nantinya akan sangat berpengaruh ketika saat di usia pernikahan seperti itu. Dan mungkin betul tadi asupan gizinya pun harus baik gitu. Kalau misalkan untuk wanita itu ada yang namanya pil penambah darah. Oh itu yang PTD. sering Iya. ada program pemerintah juga Iya. ya, Iya, sekolah-sekolah betul, gitu ya. betul. Itu gimana? Sampai saat ini masih berjalankah atau gimana? Masih berjalan. Jadi kalau untuk teman-teman gitu kan ya, yang dapat pil itu coba rutin diminum. Biasanya tuh kalau untuk cara minumnya tuh 1 minggu 1 pil atau 1 minggu? 1 minggu 1 ketika tidak head. Ketika head itu bisa tiap hari gitu. Oke, tapi karena mencegah anemia. Oke, tapi itu ada efek samping kah untuk kesehatan? Oh nggak ada, ya tadi kita sudah nggak semata-mata kita ngasih arahan kalau misalkan kita belum meriset itu gitu, ya pasti insya Allah aman gitu. Oke, ini kan Akang Satria sebagai duta genre ya BKKBN, yang biasanya BKKBN itu identik dengan 2 anak cukup. Iya. Sekarang apa itu tagline yang terbaru? 2 anak cukup. Iya, Sama? itu udah masih jadi Oke, tagline-nya. masih tagline ya. Itu Mm-mm. gimana? Kalau sekarang nambah 2125 keren. Iya, Oh, itu juga masih. Gini kan ya? Iya. Ini ada artinya Terus ini sih ada dari- artinya juga, misalnya pria di KRR itu Kang. Jadi menolkan itu ya apa? Iya. Jadi ini tuh ada artinya, artinya, nggak ada cuma artinya. semata-mata salam genre Genre. gitu. Jadi menghilangkan 3 pria di KRR ancaman bagi yang pertama mengenai seks bebas, nafja sama pergaulan gitu. Oke, itu kita berbicara mengenai seks bebas memang nggak akan ada hentinya gitu ya. Nggak akan ada. Ini kalau misalnya korelasinya antara seks bebas kemudian stunting dan kenakalan remaja boleh kan? Boleh gimana? Oke, jadi gini Kang, ketika di usia kita, anggaplah usianya itu mereka 10 tahun gitu, Ya. remaja awal. Ketika mereka berada di fase remaja awal, mereka akan mencari jati diri sampai fase remaja pertengahan gitu. Mereka akan mencari jati diri. Nih saya mau kemana nih? Ketika mereka dapat lingkungan yang baik, lingkungan yang positif, mereka akan terarah. Tapi ketika lingkungannya negatif, itu kan akan menjadi hal yang perlu kita perhatikan gitu. Belum lagi kita sering ngedengar tentang lebih ke kesehatan mentalnya gitu ya. Kalau misalkan mereka mendapat coping yang baik dari keluarga, mereka akan senang, mereka akan cerita keluh kesah mereka pada keluarga, baik itu kakaknya, orang tuanya, ataupun yang lainnya gitu, masih dalam keluarga. Tetapi ketika mereka tidak mendapatkan coping tersebut, mereka akan cari keluar, biasanya ke pasangan. Kalau pasangannya baik, Pelampiasan, kalau ya. enggak, nah itu kan jadinya toksik gitu kan, Betul, hubungannya betul, toksik. betul. Yang akhirnya kalau udah hubungannya toksik, kita bisa ketemu seks pranikah, kita bisa ketemu juga dalam hubungan itu ada kekerasan gitu. Akhirnya akan ada pernikahan dini karena Betul. seks bebas tersebut gitu Betul. kan, hamil di luar nikah. Yang nantinya pada saat kita sudah nikah bukan selesai masalahnya, tapi justru nambah lagi masalahnya. Betul. Bisa kena mental health, mereka tidak siap untuk parenting, mereka tidak tahu apa yang harus disiapkan ketika kehamilan, yang pada akhirnya kita akan bertemu dengan stunting tadi. Betul ya, jadi memang stunting juga berkaitan erat dengan kesehatan mental ya, Ya, apalagi kita betul. sebagai di generasi muda saat ini, platform yang memang banyak juga yang pada akhirnya menyinggung dan memang mengarah ke hal-hal yang memang membuat kita semakin down atau kayak gimana ya, Ya, Kak ya? betul. Boleh ada tips gak ke pemeriksaan di rumah untuk menjaga kesehatan mental dari usia-usia kita sekarang yang produktif? Boleh Kang, mau Boleh, dari Kang, Akang dari dulu? Akang dulu. Dari Kesehatan mental ya. Kalau misalnya kesehatan mental, yang pertama mungkin kita harus sering-sering mencari kesibukan kita, mengisi kesibukan kita dengan hal positif. Terus
banyakin kegiatan-kegiatan yang menunjang, misalnya menunjang baik cita-cita ataupun tujuan kita, misalnya nanti masa depan ingin jadi apa gitu. Kayak gitu, diarahin ke hal-hal seperti itu. Yang penting positifnya dari Teteh sendiri gimana? Kalau misalkan dari aku sih, aku punya tips yang memang udah aku lakukan gitu kan ya. Jadi yang pertama itu kita harus mengkaji jati diri kita. Kita harus tahu apa yang ada dalam diri kita. Karena ketika kita sudah mengenal apa yang ada dalam diri kita akan mencintai itu. Betul. Kelebihan kita, kekurangan kita. Karena kebanyakan orang-orang kalau sekarang tuh lagi happeningnya insecure, aku mah cina. Si Teteh itu mah juara terus, aku mah enggak. Ya dah, nggak akan pernah bisa gitu. Betul. Kalau misalkan terus akan terus ada perbandingan gitu. Tapi ketika mereka tahu apa yang kelebihan yang dimiliki dia, mereka akan fokus pada kelebihannya dan untuk menutupi kekurangan tersebut gitu. Nah dari sana juga kan kita akan terbentuk kesehatan mental yang baik. Kita punya positive vibes gitu. Kita akan lebih fokus ke diri sendiri, nggak tengok sana sini gitu kan ya. Boleh tengok sana sini untuk menjadi motivasi. Tapi kalau untuk merendahkan diri kan itu nantinya ke kesehatan mental juga betul. ya Kang. Betul tadi yang kata Kang Fadil bilang, kita fokus pada hal yang positif. Gitu. Apa sih kelebihan kita? Oh, aku mah hobinya baca. Udahlah, aku mah mau baca buku aja gitu. Aku mah hobinya olahraga, jadi atlet bisa kan? Betul. Juara gitu. Yeah. Jadi tidak akan pernah bisa dibandingkan gitu. Jadi love yourself, be Yes. yourself Yes. gitu ya. Jadi memang sebagai generasi muda kita memang harus bisa mencintai diri sendiri dulu sebelum bisa mencintai orang lain gitu ya. Iya. Apalagi kan berbicara stunting ini kesehatan mental, terus memang dari usia pernikahan juga. Iya. Nah sekarang kita kembali ke stuntingnya lagi mengenai tips. Adakah cara cepat tips mencegah stunting? Gitu? Ada Kang. Kebetulan di Genre itu ada programnya yang namanya Isi Piringku. Jadi Isi Piringku tuh 50% makanan itu terdiri dari buah-buahan dan sayuran, terus 50% lagi terdiri dari protein sama karbohidrat. Jadi seimbang itu, buat gizi seimbang. Gitu, Isi Piringku. Terus ditambah lagi tadi Kang, kita kan dari dinas gitu kan, secara keseluruhan juga dibagikan per kecamatan kelurahan, itu suka ngebagiin tadi pil untuk penambah darah. Nah itu juga diminum gitu kan ya, dirutinkan kembali. Dan juga kalau misalkan untuk ibu hamil, jangan lupa untuk cek kesehatannya secara rutin gitu ke bidan, supaya kita tahu tumbuh kembang janinnya. Dan yang punya anak gitu kan ya, apalagi di 1000 hari pertama di 10 HPK itu mereka harus rutin juga cek tumbuh kembang mereka gitu. Anaknya ya, cek tumbuh kembang anaknya, supaya kalaupun anaknya stunting, kita bisa kita bisa mengetahui lebih cepat. Dan juga nantinya si anak akan kehidupannya akan lebih berkualitas lah, karena ditangani lebih cepat seperti itu. Jadi bukan karena sudah terjadi, jadi bukan dicegah lagi, tapi ditangani gitu. Nah, ini berbicara mengenai penanganan kan, ini kan 1000 hari pertama udah kelihatan stunting nih ya. Terus gimana cara penanganan memang udah kelihatan stunting? Iya, biasanya orang stunting itu kan berhubungannya dengan gizi ya kan. Nah, berarti yang pertama nih, gizi ibu dan juga gizi bayinya itu harus kita pantau seperti itu, dan juga tumbuh kembangan yang lainnya. Ketika si anak itu, ketika kita berbicara di 1000 hari kelahiran ya, gitu, dari segi kebersihannya, terus apalagi dari segi gizi gitu kan ya, itu harus. Dan setelah berjalan ketika mereka umur mungkin balita gitu kan ya, nah itu udah kita banyak lah intervensi atau tindakan seperti melatih untuk yang motoriknya gitu. Jadi kan biasanya kalau yang stunting tuh kognitifnya kurang dan juga perkembangannya jadi terhambat gitu. Nah bisa kita bantu di sana. Terus memang kejadian yang sekarang memang terjadi juga ya di beberapa lingkungan di masyarakat, memang kadang orang tuanya udah tahu stunting nih tapi malu untuk kayak konfirmasi ataupun memang bukan mengadakan ya, tapi tanya-tanya ke orang lain. Itu gimana kan biasanya? Nah justru itu manfaat dari informasi, edukasi, terus advokasi itu salah satu manfaatnya, di mana buat menghilangkan rasa malu ataupun rasa minder. Karena hal tersebut tuh bukan salah satu yang harus kita tutupi gitu. Tapi ya justru lebih baik tuh kita itu terus terang agar bisa didampingi, terus seenggaknya bisa lebih baik gitu, ada cara untuk penanggulangannya. Sedangkan kan ini di Kota Tasik sendiri, di Dinas DPPP 3 tuh ada program
mengenai screening, edukasi kesehatan reproduksi sama pendampingan. Dan sekarang tuh Kota Tasik tuh lagi fokus mengenai anak-anak stunting ini didampingi sama satu PNS kalau nggak salah. Satu PNS itu satu orang gitu ya. Itu namanya programnya itu Ibu Asuh kalau nggak Ibu salah. Asuh ya. Jadi Iya, diwajibkan kan ya yang PNS diwajib. harus ada anak asuh yang stunting Iya. gitu. Jadi satu anak stunting, satu ibu orang tua asuh. Gitu. Oke. Jadi secara gizi dan perkembangannya itu dipantau. Dipantau langsung. Oke, berarti ini kan berbicara mengenai gizi juga kan ya. Iya. Kadang-kadang memang paradigma masyarakat itu yang stunting ini adalah orang-orang yang memang kesulitan ekonomi. Ini tidak menutup kemungkinan juga kan orang-orang yang finansialnya besar atau gimana? Iya, betul. Jadi mungkin ya kenapa paradigmanya ke arah yang ekonomi ke bawah, karena kita berbicara soal gizi. Biasanya kan kekurangan dari ekonomi itu berdampak pada gizi seseorang, seperti itu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan orang yang taraf ekonominya di atas gitu ya, mereka bisa melahirkan anak stunting ketika mereka tidak tahu mengenai cara menjaga pada saat kehamilan ataupun remaja gitu. Misalkan dia orang yang berada tapi ternyata pada saat remajanya dia melakukan perilaku cenderung beresiko. Misalkan narkoba, merokok atau misalkan seks pranikah. Itu kan menjadi kemungkinan yang besar gitu. Ataupun pada saat kehamilannya mereka tidak tahu tentang cara mengeceknya gitu kan, menjaga kehamilan dan lain sebagainya. Jadi ya bisa. Iya, karena memang stunting ini kan tidak hanya disebabkan oleh kekurangan gizi gitu kan dia, tapi dari segi mental juga itu termasuk juga kan, dari remaja ataupun memang dari mereka merawat dirinya pada saat remaja gitu kan. Betul. Gitu ya. Jadi kalau ngomong-ngomong tentang stunting ini bukan tentang kurang gizi aja, tapi dari segi mental, dari segi fisik itu juga bisa. Ini dari kita saat-saat remaja, kalau kita melakukan hal yang tidak baik gitu ya, perilaku cenderung berisiko, kita bisa nantinya pada saat pernikahan bisa resiko untuk melahirkan anak stunting. Gitu. Oke, gitu ya. Oke, ini kan Akang sama Teteh sebagai duta genre Kota Tasikmalaya, memang saat ini stunting ini menjadi pembicaraan serius di kalangan semua kalangan gitu kan ya. Peran dari seorang duta genre dari Akang Teteh sendiri seperti apa terhadap stunting saat ini? Oke, kalau misalkan untuk duta genre sendiri, ini kan dia punya lebih ke apa ya? Duta genre itu namanya udah duta, berarti lebih ke icon ya. Tapi bukan hanya sebagai icon saja, kita punya programnya masing-masing gitu. Baik itu program ngebantu dari dinas ataupun kita punya program masing-masing. Misalkan saya nih Kang punya program lebih ke mental health dan juga ada yang namanya program aku tuh Setapak Sehat Wiyata yang Terlupakan. Itu juga ini ya menjadi satu program kita lah, menjadi apa ya, kerja nyata kita gitu pada masyarakat. Jadi nggak serta-merta untuk jadi ikon berarti tidak bergerak gitu, enggak. Tapi kita juga mengedukasi masyarakat, merangkul mereka gitu ya Kang. Dan Kang Fadil punya program juga ya Kang? Kemarin kan kita sebagai perwakilan di Kota Tasik tuh mempunyai program tadi Teh Halisa udah. Terus program saya kemarin ada rehabilitas remaja hebat peduli disabilitas. Sama bagaimana kita berkaitan dengan stunting itu, tugas kita sebagai remaja, peran kita sebagai remaja memperhatikan teman-teman gitu, tidak hanya orang normal tapi orang-orang yang disabilitas juga terperhatikan gitu. Karena kan salah satu faktor terjadi disabilitas itu adalah stunting juga gitu. Bahkan pemerintah menyebutkan bahwa klasifikasi disabilitas itu akan diperluas gitu, dan stunting bahkan masuk ke ranah disabilitas juga. Kemarin itu sih. Jadi ada isunya ya Kang. Kerja nyata, aksi nyata Teh, definisinya sesungguhnya gitu. Jadi nggak cuma icon aja nih Kang, tapi kita juga selain untuk icon nih, kita bisa menjadi remaja yang berkualitas, tapi kita juga harus turun langsung gitu. Untuk program sendiri yang tadi dibicarakan, memang itu program unggulan pada saat mengikuti kegiatannya atau memang program dari pemerintah itu sendiri? Program jadi program unggulan kita. Iya, gitu ya. Jadi untuk program dari dinasnya ada, tentunya banyak banget program-program yang dinas buat gitu. Kita juga membantu dalam itu, tapi kita juga punya program tersendiri gitu. Jadi kan tadi kita sudah berbicara lebih kurangnya tentang stunting gitu ya. Mungkin ada dari Akang atau Teteh yang belum disampaikan ke pemirsa di rumah?
Boleh dari Oke, Kakak dulu. Muhammad dulu. Dari saya dulu. Oke, nah untuk stunting kita patut berbangga ya sama Kota Tasik karena angka stunting kita tuh udah turun gitu. Dari yang pertama itu 14,81% dan sekarang di angka 14,8 dari 6.243 kasus ke 5.769. Ada penurunan, berarti itu merupakan suatu aksi nyata yang telah Dinas DPPP 3 lakukan sehingga menghasilkan hasil angka stunting bisa turun, dan ada juga peran dari semua pihak terkait gitu. Dari mulai tadi program pemerintahan kota mengenai satu anak satu pegawai negeri sipil yang mendampingi, itu juga salah satu program yang upayanya nantinya menurunkan serta mencegah angka stunting ini. Oke, dari Oke, kalau dari aku pengen ini aja sih, pengen ngasih tahu bahwa buat kalian nih remaja-remaja yang aduh aku pengen cepet-cepet nikah gitu kan ya, nggak, di sini ada websitenya, boleh kalian ketik aja Siap Nikah, itu juga dari Dinas BKKBN buat kerjasama. Jadi kalian bisa ngecek di berapa persen sih kesiapan kalian untuk menikah. Kalau misalkan masih 60% mah jangan atuh ya. Oke, tapi itu akurat nggak? Akurat, karena ini kita nggak cuman tentang tuh, jadi ada kesiapan usia, kesiapan fisik, kesiapan finansial dan lain sebagainya. Pokoknya semua faktor-faktor mengenai menikah tuh ada di sini gitu. Jadi sudah pasti akurat karena ini kerjasama sama BKKBN gitu. Selain ada juga aplikasi LC Meal gitu. Nah itu juga buat para calon pengantin gitu ya. Biasanya akan ada pendampingan sih dari pendampingan TPK ya, tim pendamping keluarganya untuk mengarahkan ke aplikasi LC Meal. Jadi boleh di-download gitu kan ya, untuk ibu hamil juga supaya tahu nih tumbuh kembang anaknya dimasukin tukang gitu, udah pas nggak ya gitu, stunting nggak atau udah bagus nggak ya gitu. Oke, jadi buat pemirsa di rumah yang memang sudah merencanakan pernikahan, nanti ada website juga yang memang menguji kelayakan bisa menikah atau enggak gitu ya. Belum waktunya gitu ya. Oke, pemirsa di rumah, ya pastinya tadi kita sudah berbicara panjang mengenai stunting bersama Teh Alisa Putri Diryani, betul? Bersama Kang Muhammad Fadila juga selaku dari Duta Genre Kota Tasikmalaya. Ya pastinya kita mengucapkan terima kasih kepada pemirsa di rumah. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi pembicaraan kita bisa menjadi informasi yang informatif. Dan saya Asata Yudasya, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Salam. Berencana itu keren. Keren.